damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2023, diambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat 22, dikatakan, "Janganlah engkau berkata, aku akan membalaskan kejahatan. Nantikan Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Janganlah engkau berkata, aku akan membalaskan kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan naluri kemanusiaan kita untuk menyelesaikan kekerasan yang kita hadapi dari saudara-saudara kita adalah sering kita melakukan, membalaskan dengan kekerasan, atau pukulan dibalas dengan pukulan, tinju dibalas dengan tinju, dan kecurangan dibalas dengan kecurangan. Itulah yang dilakukan orang-orang yang menyimpan kepahitan akibat dari perbuatan teman kita atau saudara kita yang berbuat jahat kepada kita. Itu adalah dorongan hati kita untuk membalaskan. Akibatnya di dalam hati kita tersimpan suatu kepahitan atau kepahitan hati. Hati kita menjadi geram, hati kita marah. Seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal ini, kita menjadi bertekad untuk akan membalaskan kejahatan. Dikatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalaskan kejahatan. Melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang yang mengenal Tuhan, kita perlu bersabar menantikan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal ini. Karena di dalam hati kita terdorong kita untuk membalaskan, supaya terpuaskan kepahitan hati kita. Kita sering kalah karena dorongan kepahitan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Dan itu pula lah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi yang mau disampaikan oleh Paulus kepada orang percaya dan yang dikatakan oleh penulis Amsal ini, kita harus mengalahkan kepahitan yang ada di dalam hati kita, supaya kita jangan membalaskan kejahatan
lawan kejahatan. Orang Kristen atau kita orang percaya seharusnya kita pengampun. Karena melalui pengampunan inilah yang dikatakan atau diserukan oleh penulis Amsal supaya kita menantikan Tuhan. Walaupun di dalam hati kita pahit, tetapi kita harus menerima firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Dan Paulus juga mengatakan kepada jemaat Efesus, dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi yang pertama sekali, bila kita menghadapi masalah hidup kita atau hati kita yang sedang merasa kepahitan, kita harus mengingat, yaitu selalu menanti Tuhan. Oleh karena bila kita melupakan Tuhan, kita akan terdorong untuk membalas. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita nantikan Tuhan untuk memberi jalan yang terbaik bagi kita, yaitu dengan mengampuni. Setiap kepahitan hati kita akan mendorong kita membalas kejahatan. Hati kita menjadi jahat kepada orang yang membenci kita. Kepahitan hati kita harus kita sikapi dengan terang firman Tuhan. Itulah yang diingatkan melalui penulis Amsal ini. Ada dua hal seperti yang telah dikatakan, nantikan Tuhan. Dan yang kedua, yaitu dikatakan Tuhan akan menyelamatkan. Itulah cara kita untuk menyikapi kepahitan hati kita. Kualitas diri kita sebagai seorang Kristen ditentukan cara kita menyikapi masalah dengan terang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah menjadi pegangan hidup kita atau pedoman hidup kita, yaitu mengatasi kepahitan hati kita. Jadi melalui firman Tuhan yang kita hidupi itu, disitulah kita memberi, firman Tuhan memberi kepada kita kekuatan untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kejahatan dalam hati kita bisa dikalahkan dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita berlari ke kudusan, ke hadapan Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Oleh sebab itu di hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, berdoalah sebelum melakukan setiap aktivitas dan bereskan hati kita dari setiap kejahatan. Dan yang mau kita lihat lagi di pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan, jika ada kemarahan dan kebencian yang kita rasakan, yang menjadi seperti penyakit, yaitu merasakan kepahitan, kita bereskan dulu sebelum melakukan aktivitas kita di hari ini. Nantikan Tuhan.
Percayakan diri Anda, percayakan diri kita ke dalam kuasa tangan Tuhan. Karena di tangan Tuhanlah kita mendapat keselamatan. Pasti kita selamat bila kita di tangan Tuhan. Hidup kita akan jauh diperkenankan Tuhan di hadapannya. Dan melalui itulah kita menerima berkat Tuhan. Jika kebencian dan kepahitan masih kita simpan, kita akan selalu terdorong untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Benci dan iri hati adalah kepahitan. Benci dan iri hati adalah penyakit hati. Itulah yang menghalangi kita untuk bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita adalah pelaku firman Tuhan yang menyaksikan kebaikan Tuhan itu melalui kuasa firman Tuhan yang kita hidupi, atau melalui kuasa terang firman Tuhan. Jadi kemarahan dan kebencian yang ada dalam diri kita itu menjadi hilang dari kehidupan kita, karena hidup kita telah kita serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Hidup kita, hati kita telah kita berikan ke dalam tangan Tuhan, supaya Dia memimpin dan menuntun kehidupan kita, supaya kita menjadi pengampun. Karena Tuhan kita itu adalah pengampun. Jadi segala kepahitan dan kemarahan dan kegeraman yang ada di dalam hati kita, kita menjadi pendamai karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Kuasa pengampunan Tuhan yang diberikan kepada kita, demikian jugalah kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Sekali lagi firman Tuhan saya baca untuk kita ingat dan kita lakoni di setiap aktivitas kita. Dikatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalaskan kejahatan. Nantikan Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, berkat-Mu yang melimpah telah kami terima. Kami beroleh hidup, kami beroleh kesehatan, dan terutama kami telah menerima berkat melalui sapaan firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami, kuatkan hati kami, supaya firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Bila kami menghadapi kepahitan hati akibat dari perbuatan si jahat kepada kami, Tuhan ingatkan kami, supaya kami selalu mengingat bahwa di tangan-Mu lah kuasa, di tangan-Mu lah keselamatan. Berserah kepada tangan-Mu lah kami bila kepahitan hati kami yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, kuduskanlah kami, berkatilah pekerjaan kami hari ini. Segala pekerjaan kami, buatlah itu menjadi kemuliaan nama-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami, bila ada yang berbeban berat karena persoalan hidup, entah persoalan penyakit, entah persoalan yang menimpa kehidupan mereka dari keluarga ataupun dari siapapun, kami berdoa ke dalam tangan-Mu. Tolonglah mereka
berikan kepada orang yang sakit kesembuhan. Berikan pertolongan Rohul Kudus-Mu dan firman-Mu kepada kami dan kepada saudara kami yang sedang mengalami beban berat. Supaya melalui perbuatan-Mu, melalui doa kami di pagi hari ini, mereka dapat merasakan kehadiran-Mu. Mereka merasa tangan-Mu yang kudus yang memegang kehidupan kami. Hanya di dalam tangan-Mu lah kami selamat. Selamatkanlah kami semua orang yang berdosa ini. Dan kuatkan kami supaya kami selalu mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.